Om Swastiastu. Semangat pagi, semangat, 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 semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan selalu ceria untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Materi yang akan Bapak sampaikan tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk siswa kelas 6, yaitu tentang ajaran Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Adapun tujuan pembelajaran adalah: pertama, siswa dapat memahami ajaran Tatwamasi. Yang kedua, siswa dapat memahami ajaran Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui manfaat ajaran Tatwamasi dalam kehidupan, serta bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selengkapnya, mari kita simak sajian materi berikut ini. Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Dalam materi ini akan dipaparkan beberapa subbab. Di antaranya adalah A. Memahami ajaran Tatwamasi. B. Konsep Tatwamasi dalam cerita Itihasa. C. Manfaat ajaran Tatwamasi dalam kehidupan. Anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang Tatwamasi, perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Nah, pertama kita melihat bahwasannya ada seorang anak memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, seorang anak membantu seorang nenek yang akan menyeberang jalan. Yang ketiga, yaitu seorang anak memberikan tempat duduk untuk seorang nenek. Selanjutnya, yang keempat adalah membantu korban banjir. Nah, dari gambaran ilustrasi berikut ini, mungkin anak-anak merasa terketuk hati anak-anak ketika melihat hal seperti ini. Nah, inilah yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk saling membantu sesama, membantu mereka yang membutuhkan, dan membantu mereka yang lagi kesusahan. Selanjutnya, materi berikutnya adalah memahami ajaran Tatwamasi. Tatwamasi adalah ajaran moral yang bernapaskan agama Hindu. Ajaran Tatwamasi menuntun kita memiliki jiwa sosial dan memiliki keinginan untuk menolong orang lain. Karena menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Begitu pula sebaliknya, menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Tatwamasi anak-anak berasal dari kata tat yang artinya ia, tuam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi, kata Tatwamasi artinya ia adalah. Dengan mengenal dan memahami ajaran Tatwamasi, manusia akan dapat merasakan berat dan ringan hidup dan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam hidup ini, kita hendaknya selalu saling tolong-menolong, merasa senasib dan sebungan. Materi berikutnya adalah konsep Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Ajaran Tatwamasi juga merupakan dasar dari susila agama Hindu. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia, yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Dharma.
Ajaran susila ini bertujuan untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup yang lainnya yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Agama Hindu mengajarkan bahwa adanya sifat tenggang rasa dan sikap kebersamaan itu disebabkan karena manusia pada dasarnya adalah sama. Sikap tenggang rasa, hidup bersama, saling tolong-menolong, saling memberi dan menerima adalah merupakan pengamalan sikap toleransi agama. Nah, di sini anak-anak, Bapak contohkan sebuah cerita yaitu dari Mahabharata. Nah, di mana di sini Bima dan raksasa Hidimba. Nah, di sini diceritakan bahwa keluarga Pandawa kemudian bersama Dewi Kunti itu pergi meninggalkan kerajaan. Nah, kemudian pada suatu ketika sampailah mereka di sebuah tempat yang memang tempat itu sangat angker di tengah hutan. Di dalam hutan terdapat sebatang pohon randu yang besar. Di pohon itulah tinggal dua raksasa, Hidimba dan Hidipi. Ketika para Pandawa beristirahat, di bawah pohon beringin baunya tercium oleh Hidimba. Ia lalu menyuruh adiknya Hidimi menangkap para Pandawa untuk dijadikan santapan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Bima. Dan Hidimbi terkejut karena dia merasa jatuh cinta kepada Bima. Nah, kemudian karena lama Hidimbi tidak datang, selanjutnya Hidimba mencari Hidimbi. Betapa terkejutnya anak-anak ketika diketahui Hidimbi sedang ngobrol bersama Bima. Nah, pada saat di sanalah terjadi perkelahian yang sengit. Akhirnya Bima bisa membunuh Hidimba. Dan pada saat itu juga Dewi Kunti menyuruh Bima untuk mengambil Hidimbi sebagai istri. Setelah setahun berlalu, akhirnya Hidimbi melahirkan seorang putra laki-laki yang gagah dan diberi nama Gatotkaca. Demikian anak-anak, dua insan ini bisa menyatu. Cerita kedua yaitu dari epos Ramayana. Nah, di sini ditampilkan tokoh-tokoh Rama, Laksmana, Sita, dan Hanuman. Nah, di sini diceritakan bahwa betapa bahagianya kerajaan Ayodhya ketika Rama menjadi raja, karena Rama adalah putra mahkota. Tetapi ada seorang dayang yang sangat iri hati dengan pengangkatan Rama sebagai Yuwaraja. Nah, akhirnya ia menghadap junjungannya agar mengusulkan raja pengangkatan Rama Yuwaraja dibatalkan. Nah, singkat cerita, akhirnya Bharata diangkat menjadi Yuwaraja. Dan Rama diasingkan ke tengah hutan. Nah, dalam perjalanannya ke tengah hutan, istrinya Rama, yaitu Sita, ingin ikut mendampingi suaminya. Begitu juga adiknya, Laksmana, ingin ikut mendampingi. Karena mereka sadar bahwasannya seorang istri harus setia dan selalu berada di samping suaminya, baik itu dalam suka maupun duka. Laksmana juga begitu. Nah, akhirnya semuanya berangkat ke hutan. Nah, demikianlah anak-anak cerita tentang Rama. Selanjutnya, materi ketiga yaitu manfaat ajaran Tatwamasi dalam kehidupan. Dengan menjalankan ajaran Tatwamasi, kita akan mendapat kebaikan. Dan keturunan kita akan menjadi selamat hidupnya.
Dalam pustaka suci Sarasamuscaya, Sloka 66 disebutkan, Hane tuwang mangke keramani, maweh anugraha, masuk ke awgawe budhanu, ring wang dari itu, enak tuh manahnya, ike tuang. Artinya, ada sekarang orang yang keadaannya demikian, memberi sedekahan dengan senang hati, memberi pelajaran dan nasihat kepada orang-orang miskin. Senanglah hatinya. Orang yang seperti itu akan selamatlah anaknya sampai pada cucu-cucunya, semua keturunannya sampai pada semua ternaknya, dan lagi pula akan dikenang perbuatannya karena perbuatan. Nah, di sini juga ada sebuah cerita anak-anak, yaitu burung punai dan semut. Nah, bagaimana cerita tersebut? Nah, pada suatu hari ada seekor burung punai hinggap di ranting kayu yang rendah. Nah, di bawahnya mengalir sungai yang amat deras airnya. Di sana banyak semut-semut yang hanyut. Nah, kejadian itu dilihat oleh seekor burung punai. Burung punai merasa kasihan terhadap penderitaan semut-semut itu. Akhirnya, burung punai membantu semut dengan memberikan rumput-rumput kering di pinggir sungai. Dengan rumput itu, semut berhasil selamat dan naik ke pinggir sungai. Nah, suatu hari diceritakanlah datang seorang pemburu mau menembak burung punai. Semut ingin membalas budi kepada burung punai karena pernah ditolong. Didekatilah si pemburu oleh segerombolan semut. Badannya dikerumuni dan digigit. Si pemburu terkejut dan merasa kesakitan. Senapannya akhirnya menyasar tempat lain. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Selamatlah burung punai berkat pertolongan semut. Nah, dari cerita itu kita dapat memetik suatu hikmah bahwa pentingnya seorang sahabat, pentingnya hidup saling menolong, bahwa merasa diri kita pernah ditolong dan kita juga harus menolong orang lain. Ajaran Tatwamasi juga mengajarkan kita untuk selalu menyayangi semua makhluk hidup yang ada di dunia. Seperti misalnya ketika kita melihat ayam, melihat tikus, melihat kerbau, dan juga ketika melihat ada singa ataupun gajah. Nah, kita harus menyayangi semua itu karena semua binatang adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, marilah kita sayangi diri kita sendiri dan juga sayangi. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan apa yang Bapak sajikan tadi, anak-anak bisa memahaminya. Nah, sekarang Bapak berikan satu tugas yang bisa anak-anak kerjakan. Setelah menyimak sajian materi, sekarang praktekkanlah tentang ajaran Tatwamasi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, atau di masyarakat, atau di lingkungan anak-anak sekitar. Setelah anak-anak praktekkan, kemudian catat itu dalam buku catatan anak-anak untuk bisa nanti disetorkan kepada Bapak Guru. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak berikan pantun kepada anak-anak. Siang hari enaknya santai, tidur siang, lupakan dunia. Jadilah siswa yang rajin dan pandai demi masa depan bangsa dan negara. Demikian, semoga bisa dipahami. Om Santi, 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 Om.